Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. La yastahqirul awrada, la yastahqirul wirda illa jahul. Al-waridu yujadu fid daril akhirah, wal wirdu yantawi bintiwa'i hadhihi dar, wa awla ma yu'tana bihi ma la yakhluqu wujuduh. Al wirdu huwa talibuhu minka, wal waridu anta tatlubuhu min, wa aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Terjemah hikmah yang ke-109. Tidaklah merimihkan, menganggap inting akan wirid kecuali orang yang bersangatan jahil. Al-warid, sedangkan warid itu didapat di negeri akhirat, dan wirid itu hilang dengan hilangnya ini dunia. Wirid itu terhapus dengan terhapusnya dunia ini, dan paling berhak yang diperhatikan dengannya sesuatu yang tidak ada gantinya. Bermula wirid itu Allah menuntut daripada engkau, sedangkan warid itu engkau menuntut dari Allah. Manakah utamanya? Manakah utamanya sesuatu yang Allah menuntut daripada engkau dibanding dengan sesuatu yang engkau menuntut dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Nah, itulah makna hikmah yang ke-109 ini. Para muhibbin rahimakumullah, setidaknya dalam hikmah ini ada 3 hal yang kita ambil. Yang pertama, la yastahqirul wirda illa jahul. Tidaklah menganggap rimih, tidaklah menganggap inting akan wirid kecuali orang yang sangat bodoh. Bahkan Al-Habib Abdurrahman As-Sagab berkata, man la lahu wirdun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya wirid, maka dia itu adalah kera, monyet atau warik jar kita. Wa man laisa lahu azkar falaisa yuzkar. Orang yang tidak ada punya zikir, maka dia tidak akan disebut namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan wirid itu? Sebagian ulama mentakrifkan, mendefinisikan wirid itu huwal hissatu minat ta'atin nafilah allati tulzimu nafsaka biha fi awqatin makhsusat karaka'atin minan nafilah wa kakira'atil Qur'an wa kalatizam bi azkaris sabah wal masa. Wirid itu artinya bagian dari taat-taat yang sunat, yang mana engkau melazimkan diri engkau dengannya pada waktu-waktu tertentu. Ibadah-ibadah sunat yang kita lazimkan diri kita memperbuatnya pada waktu-waktu tertentu, nah itu disebut wirid. Contohnya karaka'atin minan nafilah, seperti beberapa rakaat dari sembahyang sunat. Wa qiraatil Qur'an, seperti baca Quran. Dan seperti melazimi zikir-zikir di waktu pagi dan petang. Nah, itu contoh wirid tadi. Para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila wirid itu dianggap inting,
artinya dianggap penting itu hendak dikerjakan kah, hendak perai kah. Nah, maka ini orang adalah jahul, bersangatan jahil. Wirid itu punya pengaruh yang besar dalam membentuk jiwa seseorang. Wirid punya pengaruh yang besar dalam membentuk akhlak seseorang. Karena wirid itu antara lain adalah melatih disiplin seseorang. Disiplin seseorang. Orang yang punya wirid itu biasanya orang yang tepat janji. Orang yang punya wirid ini kalau berjanji bisa dipercaya. Karena dia sudah terbiasa tepat waktu. Kan misalnya jam sekian baca ini. Karena habis ini dia baca ini. Habis ini dia sembahyang ini. Itu sudah jadi pekerjaan hariannya. Nah, dengan demikian terbentuk disiplin dirinya mengerjakan sesuatu kebaikan. Nah, orang seperti ini hidupnya dalam masyarakat pun disiplin. Dalam masyarakat pun orang ini tepat waktu, tepat janji, karena sudah dididik oleh wirid itu sendiri. Nah, kalau orang itu tidak punya wirid, nah ini kada punya wirid. Orang pemandirannya kada kau dipakai. Janjinya banyak luputnya. Karena dia untuk urusan dirinya pun kada punya waktu yang tetap. Kada punya waktu yang tetap, kada punya disiplin. Sehingga janjinya banyak lewat. Di masyarakat hidupnya kada disiplin. Karena kada punya wirid dalam hidupnya. Nah, jadi wirid itu jangan dianggap remeh, jangan dianggap inting. Itu punya pengaruh yang besar dalam mendidik diri kita sendiri.